Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Ceri Surya Pradana dalam Ceriview. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kita bahas sebelumnya mengenai paket wisata. Nah, hari ini kita akan berfokus pada penghitungan biaya paket wisata. Kalau sebelumnya kita berbicara mengenai bahwa paket wisata yang dibuat itu bisa ready made tour dan tailor made tour, kali ini kita akan khusus membahas mengenai yang ready made tour. Meskipun nanti ada sedikit pembahasan tentang yang tailor made tour juga. Nah, kenapa sih sebenarnya kita lebih banyak membahas mengenai yang ready made tour? Karena begini, tailor made tour pada prinsipnya itu dibuat setelah ada permintaan dari calon konsumen atau wisatawan atau pelanggan yang akan menggunakan jasa kita sebagai pembuat paket wisata. Seperti itu. Sedangkan ready made tour itu adalah paket yang telah kita siapkan sebelumnya berdasarkan riset, berdasarkan data. Tentunya juga ada penghitungan-penghitungan tanpa menunggu permintaan dari konsumen. Sehingga kita sebagai orang yang merencanakan perjalanan wisata itu yang menawarkan kepada konsumen berdasarkan data yang telah ada sebelumnya. Nah, data ini macam-macam. Bisa data terkait dengan pasar wisatawan, bisa berkaitan juga dengan data biaya hotel, biaya perjalanan, tiket wisata di masing-masing destinasi wisata, itu bisa demikian. Nah, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama kita awali dulu dengan pengertian ready made tour. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi bahwa ready made tour itu merupakan paket wisata yang dibuat tanpa menunggu permintaan dari konsumen. Nah, permasalahannya, ready made tour ini memiliki jangka waktu atau harus diupdate, harus diperbarui. Misalnya pada update harga atau memperbarui harga atau update objek wisata. Karena kan tidak bisa dipungkiri ada berbagai macam objek wisata yang muncul belakangan ini, bahkan tidak hanya belakangan ini, sebelum-sebelumnya juga banyak objek wisata yang muncul, selalu ada yang baru, harganya juga berbeda, bahkan mungkin objek wisata yang telah ada lebih dulu itu memiliki perbedaan harga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu kenapa ready made tour ini memiliki keterbatasan dalam hal jangka waktu, sehingga kita harus selalu update. Seorang perencana perjalanan yang baik, dia harus bisa mencari data terkait dengan perbaruan-perbaruan ini atau update-update ini. Itu seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian berkaitan dengan alur penyusunan paket wisata, sebenarnya ketika minggu lalu kita belajar terkait dengan penyusunan alur wisata yang itu ready made tour maupun tailor made tour, itu tidak jauh berbeda teman-teman. Tetapi ready made tour memang memiliki persiapan yang jauh lebih lama dibandingkan itu yang tailor made tour. Nah, kenapa? Kita awali dulu dengan kembali flashback ke minggu lalu terkait dengan alur penyusunan paket wisata. Yang pertama itu tentunya pencarian gagasan. Nah, pencarian gagasan ini diperoleh melalui riset-riset. Kemudian merumuskan tujuan wisata. Setelah gagasan dicari, rumuskan tujuan wisata yang diinginkan itu yang seperti apa. Pasar kelompok usia tua itu kira-kira usia manula misalnya seperti itu. Itu akan berbeda dengan remaja, akan berbeda dengan anak-anak. Usia remaja yang itu anak SMP, anak SMA tentunya memiliki preferensi yang berbeda. Apalagi dengan anak sekolah, misalnya anak SD itu nanti juga berbeda. Nah, grup itu juga yang mau teman-teman bawa itu yang mana itu juga menentukan teman-teman nanti merumuskan tujuan wisatanya yang seperti apa. Kemudian ada tujuannya, apakah mau edukasi, mau religi, atau yang lainnya, itu juga akan menentukan nanti tujuan wisata. Kemudian yang berikutnya tentunya ada observasi dan pengumpulan data. Terus ada analisis data, kemudian desain produk pendahuluan, pengujian operasional, evaluasi, dan akhirnya tiba di desain akhir. Nah, catatannya teman-teman, untuk pengujian atau operasional ini bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi evaluasi juga dapat dilakukan berulang-ulang meskipun tidak selalu dalam bentuk masih rencana. Bisa kita yang menguji secara langsung tanpa ada tamu, atau justru ketika kita membawa tamu, yaitu bagian dari uji coba. Kemudian kita memperoleh masukan, evaluasi dari tamu itu, misalnya sudah bagus tapi ada yang perlu ditingkatkan, misalnya kualitas makanannya atau kebersihan di
objek daya tarik wisatanya mungkin bisa dipilih yang lebih bersih misalnya seperti itu, atau kuantitas makanannya itu bisa ditingkatkan jadi tidak hanya dari segi kualitas. Nah itu kita bisa belajar dari evaluasi itu kemudian memunculkan desain akhir, jadi otomatis datanya akan selalu update berdasarkan pada konsumennya. Tapi update dari konsumen ini juga jangan lupa bahwa harus update juga dari daya tarik wisata, dari destinasi maupun dari penginapan atau hal-hal lain yang itu menyangkut pada pola perjalanan wisata. Misalnya kita tahu bahwa ada atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, itu harus kita cari, harus kita perbarui semuanya. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah dalam menyusun ready-made tour. Yang pertama, tentukan pasar. Yang kedua, identifikasi tempat wisata. Ketiga, identifikasi moda transportasi yang akan digunakan. Kemudian identifikasi jenis penginapan jika perlu ya. Nah, nanti ada alasan kenapa ada tulisan jika perlu di sini. Kemudian yang kelima, itu susun program perjalanan wisata atau itinerary. Nah, jika telah memiliki data, jika teman-teman telah memiliki data sebelumnya, hanya tinggal update, ini dapat dilakukan di awal. Jadi kalau urutannya tadi masalah tentukan pangsa pasar, tentunya pasarnya sudah dapat. Nah ini itinerary kalau sudah pernah dilakukan, kemudian ada update, kalian bisa itu buat di awal. Yang terakhir adalah hitung biaya paket wisata. Jangan lupa bahwa ini adalah bagian yang terpenting, gitu. Salah satu bagian yang penting, bahkan yang terpenting dalam kita menjalankan paket wisata. Supaya paket itu bisa dapat terlaksana dengan harga yang sesuai, dan kita juga tidak tombok atau tidak merugi gitu. Yang pertama, masalah tentukan pasar. Nah, pasar ini teman-teman itu akan menentukan banyak hal. Sedikitnya ada 4 yang mana bisa ditentukan oleh pasar. Kita mau menyasar kelompok apa? Apakah kita mau menyasar yang individu, mau grup? Kalau yang grup nanti grup apa? Apakah itu perusahaan? Apakah itu sekolahan? Ataukah itu tetangga-tetangga kita, misalnya ada ibu-ibu PKK misalnya, nah itu. Atau kita menyasar keluarga kita, nah itu juga bisa. Itu akan menentukan pilihan objek wisata. Tentunya itu tadi kalau di awal kita bicara mengenai yang manula, itu akan berbeda dengan anak sekolah. Bahkan remaja pun atau usia dewasa, sama-sama anak sekolahnya antara SD, SMP, SMA itu punya preferensi yang berbeda, keinginan yang berbeda terkait dengan pilihan objek wisata. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tipe transportasi. Nah, tipe transportasi ini juga akan ditentukan oleh pasar kita. Kalau transportasi yang kalau pasar kita itu individu, transportasinya bisa disesuaikan. Apakah kita mau jual yang paket wisata dengan motoran atau hanya dengan mobil LCGC misalnya, atau kita mau menggunakan kendaraan yang lain. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kalau kita anak-anak sekolah dalam yang sifatnya itu lebih ke mass tourism, itu tentunya kita harus menyesuaikan juga dengan tipe transportasinya. Bagi keluarga atau bagi manula, kita harus sesuaikan tipe busnya itu yang seperti apa, tingkat kenyamanannya bagaimana, kursinya bagaimana, kemudian jarak antar porsi seperti apa, itu harus diperhatikan tipe transportasi. Nah itu nanti juga akan menentukan harga-harganya terutama. Kemudian masalah penginapan. Nah, penginapan ini juga tentunya harus dipertimbangkan berdasarkan pasar yang kita sasar. Misalnya kalau anak-anak sekolah misalnya, dalam hal ini secara umum ya, anak-anak sekolah itu baik dari SD, SMP, SMA, kalau itu harus menginap, itu juga ditentukan oleh pasar ini tadi. Mereka tentunya penginapannya akan berbeda dengan mereka yang bisnismen. Mereka berbeda dengan yang mungkin keluarga kecil atau keluarga besar, itu nanti permintaannya tentu akan berbeda terkait dengan penginapan. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah ready-made tour, sehingga teman-teman harus tahu dulu pasarnya seperti apa. Itu bisa belajar dari pengalaman teman-teman atau juga dari data-data sebelumnya, atau bahkan teman-teman bisa belajar dari biro perjalanan wisata lainnya. Nah, kemudian jenis makanan ini juga akan ditentukan oleh pasar. Bagi mereka yang sudah berusia lanjut, tentunya makanannya harus disesuaikan, misalnya yang rendah kolesterol atau rendah gula, tapi tetap bisa tercukupi untuk kebutuhan
gulanya, misalnya seperti itu. Atau mereka yang sudah mengurangi manis-manis ya, termasuk gula itu tadi. Atau bahkan mereka yang makannya tidak bisa yang liat, yang alot gitu. Jadi harus empuk makanannya. Nah, itu tentunya harus disesuaikan juga dengan pasar. Itu teman-teman sekalian. Pertanyaannya, apakah kemudian dalam itinerary nantinya dalam jadwal itu kita harus mencantumkan kita makan di mana? Bisa ya, bisa tidak. Gitu. Bisa kita hanya mencantumkan biaya makannya tanpa mencantumkan di mana kita akan makan. Tapi paling tidak teman-teman atau kita semua sebagai perencana perjalanan wisata itu harus memahami dan harus tahu terlebih dahulu tentang siapa yang akan mengambil paket wisata ini. Tadi hotel sama-sama harganya per orang 200.000 misalnya. Artinya kalau itu diisi 2 orang bisa 400.000 per kamar, sama-sama harganya 400.000, tapi teman-teman mencari yang nyaman untuk manula dan yang nyaman untuk anak sekolah itu pasti nanti berbeda. Bisa saja disamakan hotelnya, tapi bisa jadi berbeda juga. Makanannya sama-sama per orang 30.000, tapi yang satu anak-anak sekolah mereka tidak khawatir mau makan di mana saja, yang penting saya halal gitu dan toiban, halal dan baik gitu misalnya. Dan juga tempatnya bersih gitu. Nah, itu tentunya akan berbeda dengan mereka yang sudah lanjut usia seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan makanan. Nah, itu teman-teman, kemudian berlanjut ke yang kedua, yaitu mengenai identifikasi tempat wisata. Nah, identifikasi tempat wisata ini paling tidak ada 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentunya update informasi terkait dengan tempat wisata. Jangan sampai teman-teman itu tidak update, tidak terbarui informasinya gitu. Nanti kalau ada orang yang mau ke sebuah destinasi wisata yang ada di sebuah wilayah gitu, tapi teman-teman tidak tahu itu ada di mana, ya minimal kalian meskipun tidak tahu bisa cari tahu terlebih dahulu. Kira-kira informasi mana saja wisata yang update baru booming saat ini dan itu digemari oleh pasar kalian. Nah, itu bisa kalian cari informasinya. Kemudian yang kedua, perhatikan carrying capacity atau kapasitas di mana tempat itu bisa menampung atau kapasitas tampungan dari destinasi wisatanya. Contohnya, kita pergi misalnya ke tempat yang kalau di Jogja misalnya pergi ke Taman Sari yang cukup terkenal. Taman Sari itu meskipun luas areanya, tetapi jalannya sempit. Dan itu ketika peak season, jalannya itu yang sempit-sempit akan menyebabkan kesulitan jika dipenuhi oleh banyak orang. Nah, teman-teman harus tentukan, kembali lagi ke pertama tadi masalah pasarnya. Itu akan ditentukan juga, pasar ini akan menentukan juga masalah carrying capacity yang, pasar ini juga akan menentukan identifikasi tempat wisata, di mana teman-teman ketika membawa yang lanjut usia, kalau ke Taman Sari, kalau itu dalam jumlah yang banyak, ya itu tentunya akan menjadi tidak menarik. Karena apa? Tempatnya meskipun di area yang luas, tetapi itu tadi akses untuk ke sana itu sempit. Banyak lorong di sana, kemudian banyak ruang di mana akses antar ruang itu tidak terlalu lebar. Tuh. Kemudian yang ketiga, itu perlu diperhatikan masalah ketepatan tempat pemilihan wisata. Ketepatan pemilihan tempat wisata itu menjadi salah satu kesuksesan di penjualan paket wisata Ready Made Tour. Menjadi salah satu. Di samping nanti ada harga atau itu yang lain, itu tadi yang ditawarkan. Nah, itu menjadi salah satu kesuksesan. Kalau teman-teman menawarkan paket wisata yang itu saja, itu pasti sudah banyak pesaingnya. Sehingga nanti pasti butuh strategi, butuh usaha, butuh upaya yang lebih besar dibandingkan jika teman-teman menyasar pada tempat-tempat yang baru atau bahkan tempat-tempat yang jarang dikunjungi atau atraksinya jarang dikunjungi atau bahkan mungkin kegiatannya itu juga berbeda. Ingat bahwa ketika kita bicara mengenai pariwisata itu harus ada something to see, something to buy, something to do. Secara teori harus ada ketiganya, meskipun pada kenyataannya ketiganya tidak selalu ada, tapi diupayakan itu harus ada. Jadi, kemudian yang keempat, terkait dengan identifikasi tempat wisata, tentunya kembali lagi, sesuaikan dengan target pasar teman-teman sekalian. Nah,
Yang ketiga, identifikasi moda transportasi. Ini ada dua, teman-teman. Yang pertama harus disesuaikan dengan jumlah peserta. Misalnya, kapan teman-teman menggunakan elf, kapan menggunakan minibus, kapan menggunakan medium bus, kapan menggunakan big bus, kapan menggunakan LCGC, kapan menggunakan mobil keluarga. Nah, itu harus ditentukan. Identifikasi jumlah peserta yang mau teman-teman jual paket wisatanya itu berapa, kemudian itu akan ditentukan. Meskipun nanti juga dari paket wisata yang teman-teman jual bisa jadi kalian menjualnya per pack 50 tapi ada yang nawar saya cuma sekeluarga 5 orang, ya itu bisa saja, tapi kalian harus kalian harus menyesuaikan harganya. Itu tadi termasuk masalah transportasinya. Kemudian perhatikan kemungkinan menggunakan moda transportasi lokal agar berbagi dengan sesama. Pilihannya ada dua, kalian mau berbagi dengan sesama atau memang di destinasi itu harus menggunakan transportasi lokal. Contohnya, kalau teman-teman pergi ke Kudus, itu di sana ada becak, gitu. Di mana becak ini bisa ditanggung, bisa dibebankan ke paket wisata atau tidak. Karena apa? Jarak antara berhentinya bis dengan Masjid Kudus atau dengan beberapa titik yang ada di Kudus, misalnya di sana ada makam, itu juga harus disesuaikan. Apakah paket ini penghitungan naik becak ini masuk ke paket wisata atau tidak. Tetapi yang umum dilakukan itu tidak masuk karena itu menjadi kebutuhan pribadi untuk masalah yang transport lokal. Nah, berbeda halnya jika teman-teman kemudian pergi misalnya ke Pacitan. Ke Pacitan itu ada yang bisnya bisa sampai bawah, ada yang memang tidak bisa sampai bawah. Ada yang memang tidak berani, ada yang memang pihak Biro Perjalanan Wisata memutuskan untuk menggunakan kendaraan pribadi yang dikelola oleh paguyuban lokal yang ada di Pacitan. Jadi teman-teman berhenti di Guagong, kemudian baru turun menggunakan transport lokal itu. Itu modelnya seperti pick up yang kemudian dimodifikasi menjadi bak tertutup. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi catatannya yang pertama adalah identifikasi moda transportasi itu sesuaikan dengan jumlah peserta dan perhatikan kemungkinan menggunakan moda transportasi lokal. Kenapa itu perlu diperhatikan? Karena itu nanti akan menentukan apakah ini akan masuk ke dalam pembiayaan paket wisata atau dibebankan kepada wisatawan, tergantung mereka mau menggunakan atau mau menggunakan jasa itu atau tidak. Nah, berikutnya yang keempat berkaitan dengan persiapkan penginapan. Nah, ini jika perlu. Kenapa ada kata jika perlu? Nah, ini harus kita sesuaikan dengan lama perjalanan wisatanya. Kalau perjalanan itu di atas 24 jam, belum tentu membutuhkan penginapan. Jika dalam perjalanan tersebut ternyata wisatawannya tidur di dalam kendaraan, memang diatur seperti itu. Misalnya teman-teman melakukan perjalanan dari Jogja ke Malang, gitu. Misalnya paket wisata 3 malam 2 hari dari Yogyakarta ke Malang, di mana perjalanannya sekitar 6-7 jam. Berangkat dari Jogja itu misalnya Senin jam 8 malam dari Yogyakarta. Kalau itu 6-7 jam, maka perkiraan jam 4 sore atau jam 4 Pak atau 5 pagi. Jadi pas subuh itu teman-teman baru sampai di Malang. Situ. Ketika teman-teman berangkat di situ, maka Senin malam otomatis itu akan menginap di perjalanan. Kemudian teman-teman berwisata di Malang, bisa ke Batu juga, mungkin ke Bromo, seperti itu. Hari Selasa malam, teman-teman menginap di penginapan. Otomatis di Malang kan nggak mungkin pulang ke Jogja terus nginep terus balik ke Malang lagi paginya gitu. Ya mungkin aja, tapi itu macam-macam gitu kan. Terlalu banyak ngoyoworo gitu. Nah, begini teman-teman. Ketika Senin itu tadi, saya ulangi. Senin menginap di perjalanan, Selasa menginap di Malang. Kemudian Rabu pagi teman-teman atau Rabu siang teman-teman check out, kemudian Rabu jam 7 atau jam 8 malam melakukan perjalanan pulang dari Malang ke Yogyakarta. Waktunya sekitar 6-7 jam lagi sehingga subuh baru sampai sini. Sudah melewati 3 malam dan sudah melewati 2 hari. Tetapi yang menginap itu hanya 1 malam. Bisa kita jual dengan paket 2 hari 1 malam di Malang itu tadi. Tapi ingat bahwa selama perjalanan yang malam itu kita juga harus mengeluarkan biaya konsumsi. Itulah kenapa kadang-kadang ada biro yang menawarkan paket 2 hari 1 malam
Jogja Malang misalnya gitu, ya itu hanya di Malangnya saja. Atau kalau teman-teman itu memang menjualnya hanya ketika di Malang, ya jualah itu 2 hari 1 malam. Tapi kalau menjualnya itu termasuk pada perjalanannya, jangan lupa dihitung perjalanan itu harus masuk ke dalam rincian paket wisata yang teman-teman tawarkan. Yang kelima, susun program perjalanan wisata atau itinerary. Itu bisa di awal atau bisa di akhir, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, ini harus dibuat mulai dari tahap penjemputan hingga berakhirnya tur. Nah, penjemputan ini dari mana? Terserah. Teman-teman menawarkannya dari mana? Apakah teman-teman menawarkan penjemputan ini dari destinasi itu? Tidak sedikit biro perjalanan wisata yang memang hanya menawarkan penjemputan misalnya dari bandara atau dari stasiun. Jadi ketika nanti wisatawan datang ke sana, itu biaya-biaya perjalanan menuju ke destinasi tersebut, misalnya dari Jakarta pergi ke Jogja. Dari Jakarta ke Jogja itu kita sudah nggak mikir. Taunya sampai Jogja baru kita bawa. Nah, artinya penjemputan itu di Jogja. Namun bisa juga kita jemputnya di Jakarta, kemudian baru dibawa ke Jogja. Itu sangat memungkinkan. Intinya di sini adalah kita harus membuat itu, harus dijelaskan di jadwal perjalanan wisata atau di program perjalanan wisata mulai dari penjemputan hingga berakhirnya tur. Berakhirnya tur juga harus ditentukan. Apakah berakhirnya ini di stasiun, di bandara, atau bahkan di terminal misalnya seperti itu, atau berakhirnya sampai rumah atau sampai tempat tinggal, wilayah tempat tinggal di mana wisatawan itu datang. Nah, itu bisa juga. Tapi itu harus dijelaskan ke dalam program perjalanan wisatanya. Kemudian program ini mencakup nama paket, itu pasti. Nama paket wisata apa, kemudian siapa yang menggunakan jasa itu, misalnya PT 12345, nah misalnya seperti itu. Atau PT Garuda Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, itu harus teman-teman sesuaikan. Itu tadi. Nah, kemudian program ini juga harus mencakup hari dan tanggal. Itu juga perlu, hari dan tanggal pelaksanaannya. Masa ada jadwal tapi nggak ada hari dan tanggal pelaksanaannya, ntar wisatawannya kasihan gitu. Atau bahkan kita sendiri, ternyata wisatawannya sudah sampai di destinasi, kita belum apa-apa, belum siap. Atau sebaliknya, kita sudah siap, wisatawannya yang belum datang. Nah, itu kan juga harus diperhatikan. Berikutnya juga ada informasi terkait dengan daerah tujuan wisata, alokasi waktu, dan jika dimungkinkan ada deskripsi singkat mengenai apa yang dikerjakan atau keterangan-keterangan singkat gitu. Seperti misalnya kalau di destinasi tertentu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu mungkin bisa disampaikan, bisa dituliskan di itinerary. Seperti itu. Misal kalau ke keraton teman-teman boleh foto tapi ada beberapa tempat yang nggak boleh difoto. Atau sekedar patuhi aturan yang ada di tempat gitu. Tidak boleh naik ke atas pendopo. Nah, itu misalnya seperti itu. Kemudian di sini program ini juga mengatur pada nama penginapan jika ada, jika menggunakan penginapan itu tadi ya, itu tidak perlu dituliskan. Nama hotelnya apa, itu tidak perlu dituliskan ke dalam susunan itinerary yang teman-teman tawarkan untuk dijual. Tetapi jika itinerary ini, jadi paketnya sudah dibeli, kemudian teman-teman harus membuat program perjalanan yang itu diberikan langsung ke wisatawan, harus disertai di mana mereka akan menginap. Tapi kalau ini masih rencana yang baru dijual, belum ada yang beli ya, belum dibeli, jadi baru ditawarkan, baru dijual. Jadi untuk penginapan ini boleh dituliskan, tapi juga tidak perlu dituliskan, tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin teman-teman bisa menuliskan hotel bintang berapa, atau jenis akomodasi sesuai selevel atau senilai berapa itu untuk hotelnya. Itu teman-teman bisa menuliskan seperti itu. Kemudian yang paling penting dalam menyusun program perjalanan wisata, itu pastikan ketika pelaksanaan tidak boleh terlambat dan melebihi waktu yang dialokasikan. Jadi terlambat aja nggak boleh, apalagi melebihi waktu yang dialokasikan. Mulainya tepat waktu, lebih awal itu mungkin, tapi kalau jauh lebih baik jika itu tepat waktu dan selesainya juga tepat waktu. Karena apa, kita harus menyesuaikan juga dengan apa yang kita tawarkan di itinerary itu. Kalau kita bilang selesai jam 8 ya jam 8. Karena nanti kalau itu misalnya wisatawan tidak kita jemput langsung, mereka kita jemput di terminal, bandara atau stasiun, mereka kan sudah punya jam, sudah punya jadwal untuk
penerbangan atau kereta api atau bis berikutnya mereka pergi itu pukul berapa. Kalau kita tidak tepat waktu, nah itu bisa bahaya. Terlambat 5 menit saja itu mungkin bisa jadi masalah. Itu tadi di kegiatan mereka berikutnya. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan menghitung terkait dengan biaya paket wisata. Namun, untuk penghitungan biaya paket wisata ini akan ada di video yang berikutnya, karena itu cukup banyak penjelasannya. Juga nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah mengenai penghitungan biaya paket wisata itu ada 2 komponen. Ada 2 hal. Yang pertama adalah kita bicara dulu terkait dengan komponen biayanya, kemudian yang kedua kita baru menghitung biaya dari ready made tour ini. Komponen biaya tour secara umum, secara khusus saya ada sendiri. Secara umum ini yang disampaikan adalah yang pertama adalah transportasi dan parkir, atau transportasi, parkir, biaya tol. Nah, itu bisa dijadikan ke dalam satu komponen yang sama. Itu tadi, transportasi, parkir, biaya tol, kemudian fee fee driver misalnya seperti itu bisa dijadikan ke bagian ini, komponen ini. Kemudian yang kedua adalah hotel atau penginapan. Kemudian yang ketiga makan. Makan ini juga bisa dibagi antara sarapan, makan siang, makan malam. Kalau sarapan itu sudah include di penginapan, ya itu maka nanti tidak perlu teman-teman tambahkan ke dalam komponen biaya. Kalau sarapan sudah include di hotel, ya nggak usah ditulis sarapan di hotel atau apa, itu nggak usah. Tapi di itinerary itu bisa dituliskan. Namun kalau untuk itu di biaya, kecuali memang ada biaya untuk sarapan, nah itu baru teman-teman tuliskan di sana. Kemudian tiket masuk objek wisata. Ini menjadi komponen penting juga di biaya perjalanan wisata. Juga ada pemandu wisata. Karena ingat minggu lalu disampaikan perbedaan antara tour guide dengan tour leader, bahwa tour leader itu dia bertanggung jawab melaksanakan perjalanan itu dari awal sampai akhir. Yang jemput sampai ngantar itu adalah tour guide. Dan tour guide ini adalah representasi dari biro perjalanan wisata itu. Tour leader itu adalah representasi dari biro perjalanan wisata tersebut. Sedangkan tour guide atau pramu wisata itu beliau biasanya menggunakan jasa tambahan, misalnya yang ada di objek wisata atau ada di destinasi wisata atau ada di daya tarik wisata misalnya seperti itu. Nah, sehingga membutuhkan biaya ekstra atau biaya tambahan. Sedangkan tour leader itu honornya dari tour leader itu sudah termasuk ke dalam biaya paket yang teman-teman tawarkan. Itu sudah melebur jadi satu. Kemudian yang berikutnya ada asuransi perjalanan. Ini opsional atau masuk keuntungan, meskipun ini tidak disarankan untuk masuk keuntungan. Lebih baik teman-teman terang-terangan. Ini bisa jadi pilihan juga. Ada yang kemudian pihak wisatawan setelah melihat paketnya ready made tour, kemudian minta ini asuransinya dihilangkan saja supaya lebih murah biayanya, itu juga ada. Nah, harapannya kita memang tidak ada apa-apa ketika perjalanan itu, tetapi asuransi ini sangat disarankan sebenarnya, baik itu perjalanan yang sifatnya individual maupun yang non individual, karena teman-teman membawa orang lain, membawa pihak lain. Tapi kalau dari pihak lain itu, dari calon konsumen atau dari konsumen yang membeli sudah menyatakan tidak usah beli, maka itu tanggung jawabnya bisa jadi nanti ada di konsumennya. Itu tadi, teman-teman secara lisan itu sudah lepas dari tanggung jawab, karena kan nanti juga ada tanda tangan MOU. Nah, di MOU itu atau tanda tangan jual beli itu bisa juga teman-teman nanti sudah ada perjanjiannya bahwa tidak ada asuransi, nanti kemudian ditanggungnya pertanggungjawabannya seperti apa yang ditanggung oleh pihak BPW, apa yang ditanggung oleh wisatawan. Nah, itu nanti kan jelas di sana, di dokumen tersebut. Kemudian yang berikutnya keuntungan. Nah, keuntungan ini sebenarnya tidak perlu disampaikan ke konsumen gitu. Nanti ketika kita menghitung biaya perjalanan wisata, itu kita masukkan juga bagian keuntungan di situ. Tapi keuntungan ini sudah melebur jadi satu, sehingga nanti yang kita tawarkan itu adalah harga yang memang harus dibayarkan oleh calon konsumen atau calon wisatawan yang menggunakan jasa kita. Itu teman-teman yang mau saya sampaikan
terlebih dahulu. Kemudian untuk yang berikutnya, di video berikutnya kita akan membahas secara teknis terkait dengan penyusunannya, dengan penulisan biaya paket wisata itu nanti seperti apa. Itu dulu teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi, selalu sehat, semangat dan bahagia. Selamat siang sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.